Salam jemaat Tuhan. Salam. Semangat kita ya. Kita akan kembali beribadah pada hari ini untuk terus-menerus bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang luar biasa di dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi saat sekarang ini yang untuk sebagian orang, untuk bagi manusia cukup mengkhawatirkan atau mungkin memprihatinkan. Ada yang merasa seperti itu, tapi kita punya kekuatan, punya semangat untuk terus memuji Tuhan, untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini, saudaraku. Karena itu, mari sama-sama kita undang Roh Tuhan, Roh Kudus, Sang Yesus Juru Selamat, bersama-sama kita pada saat ini, saudara. Kita rindu Tuhan yang kita sembah ini ada bersama kita saat ini, saudara. Melihat penyembahan kita, melihat pujian kita, melihat hati kita ketika datang beribadah kepadanya. Baik, jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan memulai ibadah kita kepada Dia. Kita akan menyembahnya, Allah yang penuh dengan kemuliaan, saudara. Allah yang besar kasih setianya kepada kita semua. Kau yang terindah Tuhan, inilah penyembahan kami ya Yesus. Dengarkanlah. Haleluya, haleluya. Kau yang di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku.
kepadamu Tuhan. Dengarkanlah suara hati kami yang paling dalam ketika mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyembah Engkau ya Yesus, Allah yang penuh kemuliaan. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Engkau Tuhan, Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Engkau dengar pujian penyembahan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita sekali lagi angkat pujian ini saudaraku sembah. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Beri kemuliaan, haleluya. Silakan duduk saudara. Engkau Allah yang kami sembah ya Tuhan. Tuhan lihat hati kami saat ini. Sampai yang sedalam-dalamnya Tuhan. Yang mungkin manusia lain tidak tahu, tidak mengerti kami. Namun Tuhan tahu betul. Ketika kami datang kepada Tuhan saat ini, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan seperti ketika kami bangun tadi pagi pun. Kami sudah bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah setiap pergumulan kami, masalah yang kami hadapi, apapun itu bentuknya Tuhan, kami sungguh merasakan Tuhan baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini kembali kami datang kepada Tuhan mau bersyukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik, yang sudah lahir di dalam hati kami. Kami percaya saat ini Tuhan bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, biarlah ucapan syukur kami ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami bersyukur di dalam Tuhan. Karena kami bersyukur karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sadar sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kami masih seringkali gagal mengasihi Engkau. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari saudara, saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk secara pribadi sejenak mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita yang bahkan sampai detik ini pun belum kita bereskan di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Dia yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pengampun. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Maha Pengampun Tuhan. Engkau dengar setiap seru doa pengakuan dosa kami yang sudah kami panjatkan kepadamu. Berkenanlah ya Tuhan, kalaupun di dalam kehidupan kami masih up and down di dalam melakukan setiap hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Mari Bapa, biarlah Engkau yang terus-menerus mau dengan Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk meninggalkan kedagingan kami, kelemahan kami, sehingga kami boleh terus tetap layak di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hati kami ketika kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami yang mungkin sampai saat ini belum kami bereskan ya Tuhan, masih terus kami lakukan. Biarlah Tuhan berkenan atas doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak dapat datang hari ini, yang beribadah di rumah pun, hal yang sama kami rindu Tuhan. Mereka boleh pakai hadirat Tuhan di rumah untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, dan Tuhan bersama dengan mereka. Ini doa kami Bapa. Ini ucapan syukur kami kepada Tuhan, dan ini pengakuan kami untuk setiap dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan berita anugerah bagi kita pada hari ini dalam ibadah kita. Diambil dari Injil Yohanes, bagian yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sungguh-sungguh janji Tuhan yang tidak ternilai saudara. Dosa-dosa yang baru saja kita akui di hadapannya. Yohanes kembali berkata di sini,
Sekali lagi dibacakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Tuhan sungguh ajaib dengan anugerah-anugerahnya di dalam hidup kita, saudara. Sungguh ajaib, ajaib benar anugerah Tuhan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerahku pegang erat, dan aman pulangku. Saudara, meskipun kita ada di dalam jurang seolah-olah ya, tidak ada jalan keluar, gelap di depan kita, saudara. Seperti terancam jiwa kita di sini dikatakan. Tapi ketika kita pegang Tuhan yang penuh dengan anugerah, kita akan aman, saudara. Kita akan aman. Kita angkat pujian ini, kita lanjutkan, saudara. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Makin yakin kan, saudara? Kendati nanti ragaku terkubur dan lenyap, padanya aku berteduh, berbahagia tetap. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur saat ini, diundang bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan secara responsoria dari kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca ayat yang pertama.
Jemaat Tuhan, selanjutnya dan pada ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagaimana juga diucapkan oleh seluruh anak-anak Tuhan di atas permukaan bumi ini, kita bersama-sama akan mengakui pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, Kuasa, Allah yang bangkit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, saat ini kita akan melayani Tuhan melalui persembahan kita yang sudah kita siapkan. Untuk itu kepada setiap pelayan diundang untuk maju ke depan. Firman Tuhan sebagai penghantar persembahan yang akan kita serahkan kepada Tuhan pada ibadah kita ini diambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Baik jemaat Tuhan, sambil persembahan diedarkan dan kita akan serahkan, kita akan memuji Tuhan kembali. Jiwa ragaku baktikan Tuhan. Jiwa raga ya Tuhan, padamu ku baktikan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu, aku
Jemaat diundang bangkit berdiri. Ku serahkan hatiku, karena itu milikku. Berkatalah dalamnya, memerintah selamanya, memerintah selamanya. Mohon Tuhan memberkati. Silakan duduk, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh Evangelis Arum, dan kita akan mendengar firman Tuhan oleh hambanya, Bapak Pendeta Peter Lau. Saudara, ketika Daud tadi bermazmur, seperti yang kita bacakan di ayat yang ke-6, di sini dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Trust and obey. Kalau kita patuh, kita taat kepada Tuhan, kita percaya seperti Daud menyaksikan, saudara, semuanya sekali lagi Tuhan menjanjikan akan aman-aman saja, akan baik-baik saja. Mari saudara, kita akan angkat pujian ini, kita beri keyakinan kita dengan sungguh, saudara, kalau serta Tuhan, kita hendak jalan, kita patuh kepada Tuhan, asal kita harap dan turut, baik-baik saja. Kalau serta Tuhan, kita hendak jalan, terang firman-Nya bercahayalah. Kalau kita patuh, Tuhan serta selalu, asal kita harap dan turut, harap turut, hanya satu jalan, bergemar akan Yesus, berharap dan turut. Not the burden we bear, not the sorrow we share, but a fall He doth richly repay. Not the grief or the loss, not the flood or a cross, but His grace if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Pujian nyanyian rohani metodis ini sungguh sangat menguat kita, saudara, sangat menguatkan. Kita patuh, kita taat kepada Tuhan. Mari saudara, tiada barang hilang, tiada barang hilang, tiada kesusahan, tapi baik pembalasan Tuhan. Tiada duka sedih, tapi diberi
berkati orang yang berharap dan turut, harap turut, hanya satu jalan, bergemar akan Yesus, berharap dan turut di persekutuan kita serta Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan dan turut perintahnya dan tempuh jalannya. Jangan takut, harap dan turut, harap turut, hanya satu jalan, bergemar akan Yesus, berharap dan turut. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita pada hari ini. Kita akan berdoa bagi negara dan bangsa. Kita akan berdoa bagi Gereja Metodis Indonesia secara keseluruhan maupun Gereja Metodis Indonesia Anugerah. Kita akan berdoa juga untuk setiap jemaat yang mengalami sakit, lemah jasmani agar menerima pemulihan kesehatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Allah Roh Kudus yang menopang dan memelihara hidup kami sampai hari ini. Kepadamu sajalah ya Tuhan kami menaikkan segala hormat dan pujian kami. Terpujilah Engkau Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan yang Engkau berikan, Engkau sediakan bagi pribadi per pribadi setiap kami saat ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh datang kepadamu saat ini, beribadah, menyembah, meninggikan dan memuliakan Engkau. Terlebih lagi akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu yang telah Engkau urapi. Kami sebelumnya akan menaikkan doa-doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Doa-doa sebagai wujud kebergantungan penuh kami kepada Engkau. Kami tahu ya Tuhan ada hal-hal yang dapat kami upayakan dalam hidup ini. Tetapi segala sesuatunya harus bergantung kepada Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan dengan segala pergumulan-pergumulan doa. Namun Engkau adalah Allah yang jauh lebih mengerti, mengetahui baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Baik yang dapat kami sampaikan di dalam doa kami maupun yang tidak tersampaikan. Kepadamu saja kami berharap dan kiranya Engkau Allah yang senantiasa menolong setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin pemerintah negara kami supaya diberi hikmat kebijaksanaan. Mulai dari Bapak Jokowi sebagai presiden, kabinet menteri yang mendukung, yang menjadi perpanjangan tangannya. Kami berdoa untuk staf-staf bahkan sampai pemimpin-pemimpin yang terendah di pemerintahan kami. Kiranya Tuhan beri hikmat bijaksana. Kiranya Tuhan yang pimpin dengan berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sehingga keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia itu boleh terjadi ya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dan biarlah setiap kebijakan semuanya adalah campur tangan dari Tuhan yang juga menyertai. Sehingga segala kebijakan-kebijakan yang dipikirkan menjadi kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk stabilitas politik, ekonomi, sosial dan pertahanan bangsa kami. Kiranya Tuhan yang memberkati agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Agar segala sesuatunya Tuhan tetap dalam keadaan stabil. Sehingga ya Tuhan kami boleh menikmati segala berkat Tuhan dalam bangsa dan negara kami ini. Kami juga terus berdoa ya Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID yang masih menjadi pergumulan sampai hari ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pertolongan-Mu juga. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi situasi ini. Tuhan yang memberkati juga ya Tuhan untuk pemerintah dalam mengantisipasi setiap keadaan ekonomi
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan mencurahkan berkat. Tuhan yang menolong agar segala sesuatunya boleh ada dalam keadaan baik. Pandemi COVID dapat ditanggulangi dengan baik. Dan keadaan masyarakat Indonesia, keadaan ekonominya juga ada dalam keadaan yang baik dalam berkat penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap tim medis, para dokter, para perawat yang berjuang terus sampai hari ini. Kiranya Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Ada di antara kami ya Tuhan, khususnya jemaat-jemaat GMI Anugerah yang menjadi dokter, yang menjadi perawat-perawat. Tuhan juga lindungi setiap mereka. Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Tuhan beri pertolongan bagi setiap mereka untuk segala yang mereka butuhkan. Sehingga ya Tuhan, setiap para perawat, setiap tim medis yang bertugas merawat pasien COVID yang terus berdatangan, menerima kekuatan daripada Tuhan untuk boleh mengerjakan tugas dan pelayanannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini untuk gereja kami. Kami berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia secara keseluruhan, dimanapun Gereja Metodis Indonesia berada, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan berkati setiap gembala, setiap hamba-hamba Tuhan. Boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat perpanjangan Tuhan yang mengabarkan Injil, membagikan Injil Tuhan Yesus Kristus yang membawa kemerdekaan kepada lingkungan sekitarnya. Engkau berkati juga ya Tuhan untuk Bapak Bishop, untuk jajarannya, para petinggi-petinggi Gereja Metodis Indonesia, supaya diberi hikmat, kebijaksanaan dalam mengelola, dalam mengarahkan, dalam mengatur Gereja Metodis Indonesia. Sehingga ya Tuhan, sungguh Gereja Metodis Indonesia boleh maju, boleh menjangkau banyak jiwa, dan membawa banyak jiwa untuk datang kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa secara khusus pada kesempatan saat ini untuk tim hamba Tuhan dan Majelis GMI Anugerah Jakarta. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan, Tuhan beri kesatuan hati, khususnya ya Tuhan kami bersyukur untuk raker yang boleh berjalan kemarin dengan baik. Kiranya apa yang sudah diputuskan, dipikirkan bersama ke depan boleh menjadi program-program yang baik bagi kemajuan gereja kami, untuk menolong setiap jemaat-Mu bertumbuh ke arah Engkau Kristus Sang Kepala, dan juga membawa Injil Tuhan Yesus Kristus keluar menjangkau banyak jiwa, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini kiranya Tuhan yang terus melindungi seluruh jemaat GMI Anugerah Jakarta. Belakangan ini kami mendengar ya Tuhan, ada jemaat yang mulai kembali terpapar sakit COVID. Kami juga mendengar ada jemaat yang sudah sembuh dari masa isoman mereka, pulih dan kembali dapat berkumpul dengan kami. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi setiap mereka yang saat ini masih berjuang dengan kondisi COVID mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga boleh kembali menjalani kehidupan dan aktivitas mereka dengan baik. Dan biarlah kiranya Engkau juga memberkati ya Tuhan setiap kami. Kiranya Tuhan jagai, lindungi, sehingga kami boleh tetap ada dalam keadaan yang baik dengan pertolongan yang daripada Tuhan saja dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh jemaat GMI Anugerah ini dalam tangan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap jemaat dengan setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, usaha demi usaha yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan buat semuanya berhasil. Kiranya setiap buah tangan mereka Tuhan berkati, sehingga ya Tuhan kehidupan mereka boleh dipenuhi berkat Tuhan, dan setiap jemaat boleh mengembalikan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa pada saat ini ya Tuhan, secara khusus untuk nama-nama yang kami kenal ya Tuhan, yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang mengalami kelemahan jasmani. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, bahkan Tuhan kiranya memberikan kesehatan atas setiap mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Liu Pautang, kami berdoa untuk Bapak Daud Simbolon, kami berdoa untuk Bapak R. Raja Guguk, kami berdoa untuk Bapak Wijaya, kami berdoa untuk Bapak Andreas Subeni, kami berdoa untuk Bapak Masrin Sianturi, kami berdoa untuk Bapak Michael Yap Sianturi, kami berdoa untuk Ibu Rina Suwarti, kami berdoa untuk Ibu Juliana Wijaya, kami berdoa untuk Ibu Mari Hutapea, kami berdoa untuk Saudara Freddy Manulang, kami berdoa untuk Lois anak Hansen, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Yeti Dorcas, kami berdoa untuk Ibu Rosdiana Sitompul, kami berdoa untuk Ibu Elizabeth Manurung, kami berdoa untuk Ibu Ines Sitomorang, kami berdoa untuk Ibu Elvina Manulang,
Kami berdoa untuk Ibu Naceh Chandra. Kami berdoa untuk Ibu Afeha Manulang. Kami berdoa untuk Ibu Lili Harun. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Pakpahan. Kami berdoa untuk Ibu Yopik Win. Kami berdoa untuk Saudara Andrian Taslim. Kami berdoa untuk Saudara Yan Hutapea. Kami berdoa untuk Ibu Choa Mio Huang, mertua daripada Bapak Rusdi Leman. Kami berdoa untuk Bapak Jules Tabaluyan. Dan kami berdoa juga untuk Saudara Henwell. Diserahkan mereka semua yang saat ini tengah bergumul ya Tuhan dengan keadaan lemah tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami serahkan, kiranya Tuhan yang mendatangkan pertolongan bagi mereka, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menopang, Roh-Mu yang hidup dalam hati mereka itu semua yang boleh memberikan kekuatan dari dalam, sehingga kesehatan, kekuatan jasmani yang daripada Tuhan itu juga yang boleh dapatkan dari setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami serahkan semuanya dalam tangan pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami semua. Dan biarlah kehidupan kami semua tetap tertuju, terarah, mata kami senantiasa memandang kepada Engkau, Allah yang memelihara hidup kami di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan kepadamu, kiranya Engkau yang menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, Engkau yang memakai hamba-Mu menjadi hamba yang diperkenan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang indah, yang luar biasa kepada setiap kami, dan kami pun dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara mengasihi Tuhan, selamat siang. Terima kasih untuk doa pembukanya. Saudara, mari bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Matius pasal ke-25. Tema kita hari ini berbicara soal kapankah kami melihat. Apa yang kita mau belajar dari tema ini? Silakan buka Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 46. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Untuk ayat 31, saudara silakan 32 bergantian. Demikian firman Tuhan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Silakan. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.
Saudara yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita baca berbicara soal satu nubuatan dan pengajaran dari Yesus tentang akhir zaman. Kalau saudara melihat Matius 24 sampai Matius 25 ayat 46 berbicara soal akhir zaman. Dan khusus Matius 25 berbicara soal kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti ke dalam dunia ini. Apa yang mau kita lihat saat Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk kedua kalinya? Saudara, ada beberapa peristiwa penting yang kita bisa dapatkan dari teks yang kita baca. Yang pertama adalah Yesus akan datang ke dalam dunia ini pada waktunya nanti. Dia akan datang sebagai hakim. Yesus tidak akan datang lagi sebagai bayi di dalam palungan. Yesus akan datang dalam kemuliaannya sebagai seorang hakim yang akan menghakimi orang-orang di dalam dunia ini. Dan peristiwa kedua yang kita lihat adalah Yesus akan memisahkan, ada sekelompok orang akan di sebelah kanan dan sekelompok orang sebelah kiri. Yang diumpamakan sebagai gembala akan memisahkan domba dan kambing. Dan domba yang dipisahkan dan kambing itu akan mengalami satu proses, satu hal yang berbeda. Sang domba yang di sebelah kanan akan masuk ke dalam kerajaan surga, sementara kambing akan masuk ke dalam kerajaan neraka. Domba akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga, sementara kambing akan diusir dari hadapan sang hakim, sang raja, dan akan masuk ke dalam kerajaan siksaan yang kekal. Saudara yang mengasihi Tuhan, peristiwa berikutnya kita melihat bahwa domba bisa menerima kerajaan kekal karena dikatakan oleh Yesus, oleh sang hakim, oleh raja itu, bahwa mereka melakukan perbuatan baik kepada sesama. Domba bisa menerima kerajaan surga karena mereka berbuat baik kepada sesama, di mana ketika ada orang lapar mereka beri makan, ada orang haus mereka beri minum. Sementara kita melihat sang kambing, dia tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Sang kambing dimasukkan dalam kebinasaan yang kekal karena punya sikap hidup yang egois, yang tidak peduli kepada orang ketika orang lapar, orang haus, orang sakit. Maka akibatnya pahalanya buat mereka bukan di dalam kerajaan surga, tetapi di dalam kerajaan kebinasaan api yang kekal. Saudara, saya percaya kisah ini sangat gampang kita mengerti. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang dikelompokkan domba dan orang-orang dikelompokkan sebagai kambing. Diumpamakan demikian. Saudara, pertanyaannya dari teks ini bagi kita adalah, apakah karena perbuatan baik maka domba itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apakah karena perbuatan baik domba bisa menerima mewarisi kerajaan surga? Sementara apakah karena perbuatan yang tidak dilakukan, perbuatan baik yang tidak dilakukan oleh kambing, maka dia masuk ke dalam kebinasaan yang kekal? Saudara, apakah karena itu? Apakah mereka masuk surga karena berbuat baik? Ini hal pertama yang kita mesti mengerti dari teks ini. Saudara, jawabannya adalah tidak. Bukan perbuatan baik yang membuat domba itu bisa menerima kerajaan surga. Dan bukan perbuatan yang tidak dilakukan yang baik itu yang membuat kambing itu harus diusir dari hadapan raja dan masuk ke dalam neraka. Bukan. Saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita lihat teks ini. Kata kunci yang kita bisa lihat adalah yang pertama, bahwa kata sebab. Sebab yang disampaikan oleh Yesus adalah bicara soal karena. Karena itu kata yang dipakai oleh Yesus adalah bicara soal bukti dari suatu yang kamu yakini. Dari kata karena itu satu kata yang khusus, yaitu kamu meyakini sesuatu dan kamu buktikan yang kamu yakini. Itu kata karena yang dipakai oleh Yesus. Sehingga artinya sang domba punya keyakinan terhadap sesuatu menyebabkan mereka melakukan sesuatu. Jadi ada penyebabnya. Yang kita tahu kita namakan adalah iman. Mereka punya iman, maka mereka melakukan hal yang baik. Kata yang kedua kita bisa lihat adalah soal kata terimalah. Saudara, terimalah artinya kamu terimalah kerajaan surga ini sebagai satu warisanmu. Kata yang Yesus pakai adalah kerajaan surga itu adalah warisan.
Satu yang diwariskan seumpama dari orang tua kepada anaknya adalah satu warisan. Kata ketiga adalah terimalah kerajaan yang disediakan bagimu. Yesus tidak bilang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi terima itu berarti orang itu menerima satu warisan dari apa yang sudah disiapkan bagi dia. Dan mungkin saya ingin berkata, logika kita berpikir, kalau memang domba masuk ke dalam surga karena perbuatan baik, maka mungkin mereka tidak akan terkejut. Mereka berpikir, ya sudah, itu sewajarnya saya dapat, kalau saya berbuat baik, saya masuk surga, sudah sewajarnya. Dan mereka tidak terkejut. Tapi buktinya di teks itu, di dalam kejadian itu, mereka terkejut. Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar? Kapan kami melihat Engkau haus? Saudara, dari teks-teks ini kita bisa mengerti bahwa seorang masuk surga bukan karena perbuatan baik. Itu yang mau disampaikan oleh Yesus di dalam teks ini. Seorang masuk ke dalam kerajaan surga, si domba bisa menerima warisan kerajaan surga bukan karena perbuatan baik. Tetapi si domba meyakini sesuatu, punya iman bahwa saya harus melakukan perbuatan baik itu karena saya mengimani Allah yang baik. Maka saya refleksinya adalah saya berbuat baik. Jadi sang domba dikatakan oleh Yesus adalah orang-orang benar. Sudah dibenarkan terlebih dahulu, sudah menjadi orang percaya terlebih dahulu, atau saya boleh pakai kata sekarang, sudah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat terlebih dahulu, sudah dibenarkan, dia punya iman dalam Tuhan, baru dia melakukan kebaikan. Itu kelompok domba. Jadi dia masuk surga karena iman kepada Allah yang dia percaya. Tapi karena pahalanya, karena apa yang dia lakukan, maka sang hakim berkata, terimalah kerajaan surga yang sediakan bagimu. Saudara yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, Efesus 2 ayat ke-8, bahwa semuanya karena kasih karunia. Kalau kita bisa diselamatkan hari ini, kalau kita bisa mewarisi ke dalam kerajaan surga, semata-mata karena kasih karunia Tuhan dan bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Roma 3:26 berkata bahwa Tuhan Allah yang membenarkan kita. Sehingga dari teks ini kita bisa belajar sungguh-sungguh bahwa kalau saya hari ini boleh menjadi pewaris kerajaan surga, itu semata-mata karena saya percaya kepada Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia, yang disalibkan mati demi saya. Saudara yang mengasihi Tuhan, itu hal pertama yang penting kita lihat di dalam teks Matius pasal yang ke-25. Bahwa engkau dan saya hari ini diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita sudah diselamatkan, ada hal yang harus kita kerjakan. Ada hal yang Yesus mau kita lakukan sebagai orang-orang yang masih di dalam dunia. Orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam dunia hari ini. Saudara, apa yang Yesus ingin kita lakukan? Dengan jelas kita melihat teks ini bahwa kita harus hidup menjadi orang percaya, orang benar yang boleh melakukan kebaikan kepada sesama. Saudara, kalau saya boleh gambarkan tahapan hidup manusia, hidup engkau dan saya seperti gambar itu. Ketika kita lahir ke dalam dunia, Mazmur 51 berkata kita dilahirkan di dalam dosa. Kita terikat dengan dosa. Setiap orang dilahirkan ke dalam dunia adalah orang yang hidup dibelenggu oleh dosa. Istilah Alkitab adalah manusia lama. Mau anak hamba Tuhan, mau anak majelis, mau anak siapapun, lahir ke dalam dunia adalah orang-orang yang terikat di dalam dosa. Maka manusia lama. Tetapi anggaplah kita percaya pada Kristus Yesus. Pada usia 15 tahun kita berkata, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Tuhan, hari ini aku bertobat. Tuhan, aku ingin menjadikan Engkau juru selamatku, masuklah dalam diriku. Pada saat 15 tahun itu kita berkata, Yesus jadilah juru selamatku. Saudara, disitulah kita sudah dibenarkan. Dari posisi seorang manusia lama menjadi manusia baru. Dari seorang terikat oleh dosa, sekarang dibebaskan oleh Kristus, oleh kuasa darah Kristus. Dan kita tahu setelah kita dibebaskan, kita menjadi manusia baru.
Lalu seluruh hidup kita menjadi hidup pengudusan dan kita akan kembali kepada Tuhan dalam kemuliaan. Nah, surat teks Matius 25 berbicara soal ketika saya hidup dalam waktu manusia baru ini, saya sebagai manusia baru, saya harus punya komitmen untuk melakukan kebaikan kepada sekeliling saya. Saudara yang mengasihi Tuhan, ciri utama seorang sudah di dalam Tuhan adalah orang yang bukan hanya punya status relasi yang dibenarkan Allah, dipulihkan oleh Allah, tetapi orang itu punya hati, punya kerinduan untuk melakukan satu tindakan yang baik. Apa yang dia ucapkan dari mulutnya adalah satu perkataan yang baik. Apa yang dia pikirkan tentang orang lain seharusnya sesuatu yang baik. Itu seorang manusia baru. Efesus 2:10 berkata, ketika kita hidup, kita ini buatan Allah, kita sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus. Saudara melihat kita sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus, kita harus hidup di dalam perbuatan baik yang telah Tuhan sediakan. Kata ini menarik, karena dikatakan kita sudah harus hidupnya untuk melakukan kebaikan bukan hanya satu kali. Tetapi saudara melihat kata yang dipakai adalah saya harus terus-menerus punya komitmen melakukan suatu kebaikan kepada sekeliling saya. Saudara, perbuatan baik kelompok domba yang kita lihat tadi, itu karena mereka sudah merasakan kebaikan pembenaran itu. Mereka sebagai kelompok yang sudah mengerti bahwa saya sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah Yesus yang mahal itu. Saya sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Sekarang saya harus merefleksikan kebaikan itu kepada orang lain. Saya harus menyatakan karakter Allah kepada orang di sekitar saya. Sehingga domba itu melakukan kebaikan itu karena refleksi imannya. Iman yang disertai dengan perbuatan. Surah Galatia 6 ayat 9, 10 berkata, marilah kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Paulus juga berkata, selalulah hidup dalam satu tindakan baik dan sikap yang baik. Saudara, saat engkau dan saya diselamatkan dan kita sedang menuju kepada tujuan Tuhan dalam hidup hari ini, setiap kita dalam ruangan ini, dalam segala profesi kita, dalam segala kehidupan kita, kita mesti mengerti bahwa Tuhan menempatkan saya untuk hidup melakukan kebaikan kepada sekeliling saya. Saudara, Yesus mau kita hidup yang pertama tentu adalah berbuat baik dan peduli kepada orang sekitar dan kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah dalam hal yang diwakili oleh gereja. Saudara yang mengasihi Tuhan, Raja itu berkata, ketika aku lapar kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku seorang diri asing, kamu memberi aku tumpangan. Kita melihat dengan sangat jelas keinginan sang raja, yaitu berikan aku makan, minum, itu menjadi fokusnya. Sehingga dengan kata itu kita melihat sama seperti disampaikan Lukas pasal 6 ayat 35 berkata, mari mengasihi musuh, mari berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita. Mari hidup hari ini termasuk ketika ada orang jahat kepada kita, marilah kita hidup mendoakan mereka, berbuat baik, berpikir baik, berkata baik, bersikap baik kepada orang-orang siapapun yang ada di sekitar kita. Saudara, saya tidak tahu bagaimana perjalanan hidupmu sepanjang hari, mungkin dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor. Adakah kita peduli kepada orang sekitar kita hari ini? Adakah kita menjadi pribadi yang punya sense, punya satu hati yang gelisah ketika kita melihat orang butuh bantuan tapi kita tidak lakukan? Apakah kita gelisah atau kita cuek, biarin aja begitu? Saudara, di sekitar kita banyak orang-orang seperti foto itu. Itu adalah seorang anak yang jualan koran lalu kecapean dan tertidur dan dia akhirnya tidur di pinggir jalan. Apa yang kita akan lakukan? Turun dari mobil kita yang bagus, lalu mendatangi anak itu beli korannya supaya boleh membantu dia.
Ataukah kita berpikir ya sudahlah orang lain akan lakukan? Atau mungkin seperti ini. Saudara, hari ini betapa banyak orang-orang di pinggir jalan yang mungkin perlu kasih makan. Hari ini terlalu banyak orang teori berkata jangan kasih orang di pinggir jalan sebagainya. Saya tidak mau berteori, saya tidak mau berargu hari ini. Tetapi jikalau saya, saudara, saya berusaha. Terserahlah apa kata orang lah ya. Saya ambil contoh satu kali saya pulang dari gereja. Biasa hamba Tuhan kalau khotbah selesai gereja kasih makan kan ya. Biasa kasih makan 1 bungkus, 2 bungkus. Seringkali saya berkata, udahlah nggak usah lah ya. Kita nggak makan banyak-banyak juga kok. Tapi lama-lama saya belajar saudara. Kalau gereja kasih saya 3 bungkus, 4 bungkus saya ambil semua. Bukannya saya serakah. Tapi saya percaya perjalanan saya pulang ke rumah saya. Di pinggir jalan, di lampu merah. Pasti ada orang butuh makan. Satu kali saya punya 2 bungkus. Ada ibu-ibu gendong anaknya. Lalu saya lihat, saya buka kaca mobil, saya kasih dia 2 bungkus. Dan saya pengen tahu apa yang terjadi dengan ibu ini sih. Saudara, ibu ini bawa 2 bungkus nasi itu. Segera dia berlari. Dia tidak makan di situ, tapi dia berlari. Saya lihat dia berlari, maka saya pinggirkan mobil saya lihat apa yang terjadi. Dari agak jauh saya lihat di belakang. Saudara, dia bawa 2 bungkus nasi itu, rupanya 2 anaknya lagi di pinggir jalan. 4 orang dipanggil, buka 2 bungkus nasi, makan berempat 2 bungkus itu dengan lahapnya, dengan mungkin rasanya, mungkin bersyukurnya dan sebagainya. Saudara, 2 bungkus nasi bagi kita mungkin gak seberapa. Tapi bagi banyak orang itu adalah satu hal yang luar biasa. Tergerakkah kita untuk hal-hal itu? Apakah kita peduli, terutama orang-orang muda? Saya lihat gambar ini, saudara nggak tahu jelas apa enggak. Tapi mari coba lihat gambar ini. Gambar ini di situ ada bangku. Di atas bangku menulis khusus lansia. Tapi saudara coba lihat lansianya duduk di mana? Lansianya duduk pojok AC itu loh. Saudara, orang muda saya yang berkata, kalau memang di kereta, di busway, di kereta api, semua tertulis untuk lansia, orang mungkin disability dan sebagainya. Kalaupun tidak ada yang duduk, kalau saya boleh berkata, jangan duduk. Itu yang saya ajarkan kepada anak saya. Jangan duduk. Itu bukan hakmu duduk di situ. Saudara, adakah kita peduli hari ini? Ataukah kita justru duduk seperti orang-orang itu, bahkan kadang-kadang pura-pura, udahlah daripada nggak lihat, pura-pura telepon dan sebagainya. Adakah kita berbuat baik kepada keluarga kita? Orang muda, adakah engkau peduli kepada orang tuamu yang mungkin sudah mulai usia 70-60 tahun? Orang tua, adakah kita peduli kepada anak kita? Ataukah kita terus menuntut anak kita? Kok kamu nggak sayang mama sih? Kok kamu nggak nengok mama sih? Kok kamu nggak bawa mama jalan-jalan sih? Sebagai orang tua, yuk kita belajar mengerti anak kita. Dan anak, mari kita berbuat baik kepada orang tua kita. Saudara yang mengasihi Tuhan, adakah kita peduli kepada orang yang akan binasa hari ini? Adakah kita peduli kepada teman kantor kita yang jelas kita tahu hidupnya berantakan? Mungkin malam mabok-mabokan, mungkin keluarganya sedang bermasalah. Adakah kita tergerak untuk berbuat baik dan peduli kepada mereka? Adakah kita hari ini berbuat baik kepada gereja, kepada Tuhan Allah yang sudah berbuat baik kepada kita? Saudara, mari coba pikirkan satu hal ini, semoga menolong kita. Di tangan saya punya 10 buah jeruk. Firman mengajarkan kepada kita, kalau kita punya 10, baiknya kita persembahkan apa yang harus kita persembahkan. Berapa? Berapa? 1 kata firman kan ya. Kalau saya punya 10, persembahkanlah 1 untuk Tuhan. Rutin dengan rajin kepada gereja untuk keperluan gereja. Dan kita masih punya 9 yang banyak. Tetapi coba pikir, yang sering kali terjadi adalah orang Kristen sudah punya 10, lalu untuk kasih 1, dia sudah kasih mungkin berkata gini, Tuhan bulan ini saya masih perlu. Jangan dulu ya Tuhan bulan ini ya. 10 saya masih perlu. 1 sama 10 banyak mana? Tambah 9. Banyak 9.
Tapi masih berkata, Tuhan, saya masih butuh satu ya. Bulan depan deh Tuhan. Atau udah kasih Tuhan lalu berpikir, aduh saya timbang-timbang. Kayaknya ini terlalu besar saya kasih kepada Tuhan. Saya ingin cari yang paling kecil. Ini lebih kecil. Dan lebih busuk daripada kepada Tuhan, kepada gereja. Saudara, hidup kita seperti inikah hari ini? Saya tidak ingin menghakimi siapapun. Tapi hanya ingin mengajak kita refleksi. Seberapa banyak kita berbuat baik kepada gereja. Kepada Tuhan yang sudah baik bagi kita. Saudara, Matius 25 ingin mengajak kita. Kalau saya sudah mengerti saya orang baik, orang benar. Maka saya harus merefleksikan kebenaran itu di dalam iman saya dengan berbuat baik. Yang kedua yang kita harus kerjakan adalah bersedia dan rela mengorbankan kepentingan kita. Ketika orang-orang benar itu memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan, memberi pakaian, menjenguk orang yang sakit dan dalam penjara. Tentu orang-orang benar itu, kelompok domba itu mengorbankan sesuatu. Dia rela mengorbankan waktunya, rela mengorbankan bagiannya, rela mengorbankan apa yang dia punya. Artinya di situ kita harus belajar bersedia berkorban. Dan hari ini kita kembali mengingat itu yang Yesus kerjakan bagi kita, bukan? Mulai dari inkarnasi Kristus Yesus sampai dalam dunia ini, Yesus mengorbankan segala sesuatu. Dia tinggalkan kerajaan yang mulia. Dia datang pertama kali sebagai seorang bayi, seorang hamba yang melayani. Pengorbanan Kristus sampai dia mengorbankan nyawanya. Saudara yang mengasihi Tuhan, apakah kita punya sikap yang sama? Sekian tahun kita menjadi seorang Kristen, dikatakan orang gereja. Apakah kita punya sikap rela berkorban bagi sesama, lingkungan kita, bagi orang lain? Saudara, dua pasangan suami istri, dua orang ini, saya rasa mereka bukan orang Kristen. Tetapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh namanya Wang Kun dan Wang Surong. Mari kita lihat sebentar, semoga boleh menolong kita melihat diri kita. Kapan kami melihat orang Kristen itu baik? Kapan kami melihat dirimu yang percaya Yesus berbuat baik kepada saya? Mungkin itu teman kita di kantor, mungkin teman kita di rumah yang kita kenal sejak kecil. Saudara, hari ini saya pikir Matius 25 ingin mengingatkan kita sekali lagi, mari dengan segenap hati kita, pikiran kita berpikir bahwa saya hidup ada tujuan Tuhan. Saya hidup ada yang saya harus kerjakan. Saya bertemu dengan teman kantor saya, ada yang saya harus kerjakan. Saya ada di rumah, harus ada yang saya kerjakan, yaitu menolong mereka, memberkati hidup mereka. Amin. Pulang dari ibadah ini, mari kita bersama-sama menjadi pembawa berkat Tuhan. Walaupun hal-hal yang kecil, orang dunia saja bisa melakukan demikian luar biasa. Dan saya percaya kita bisa, karena kita punya teladan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudara setuju? Oke. Satu lagu kita sebelum kita berdoa. Mari kita mau mengerjakan pekerjaan kita. Sekalipun pasti sulit. Bukan tidak ada tantangan. Mungkin orang tidak menghargai kebaikan kita. Mungkin orang melecehkan, banyak hambatan. Mungkin kita perlu berkorban. Tapi ketika kita sulit, mari kita pandang kepada Yesus yang sudah melakukannya bagi kita.
selamat berbuat baik, selamat hidup menjadi berkat bagi orang lain. Mari berkata kepada Tuhan, berikanku hati ya Tuhan, seperti hati-Mu. Berikanku hati yang penuh dengan belas kasihan. Mari bersama-sama kita nyanyi lagu ini sebagai satu komitmen kita. Mungkin kita tidak sempurna melakukannya, tapi kita punya kerinduan melakukannya. Berikanku hati ya Tuhan, dengan sepenuh hati dalam saat teduh kita. Amin. Dalam doa kita, dengan masing-masing kita berkata, Tuhan berikanku hati. Berikanku hati seperti hati-Mu, kasihan. Mungkin boleh lebih tinggi. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati. Dari awal berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Kita berdoa yuk. Tuhan, setiap kami dalam ruangan ini adalah orang-orang telah dibenarkan di dalam Tuhan. Kami bisa diselamatkan dan memperoleh kebaikan dari Tuhan. Dan biarlah kami punya kerinduan menjadi berkat, menyalurkan kebaikan Tuhan itu kepada sesama kami. Tolong kami Tuhan untuk mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pagi siang hari ini. Saya percaya kita semua tersentuh oleh pemberitaan firman Tuhan. Mari semua kita melakukan perbuatan baik. Itulah refleksi iman, syukur kita kepada keselamatan yang dari Tuhan. Bagi kita yang belum memulainya, mari kita mulai. Bagi kita yang sudah memulainya, terus bahkan lebih lagi melakukan perbuatan baik. Terima kasih untuk firman Tuhannya, Bapak Pendeta Peter Lau. Sudah lama sekali ya Boksu, kita baru ketemu lagi dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ke depan, kita boleh terus melayani bersama. Boksu Peter ini sebenarnya sudah lama melayani di tempat kita, baik dalam kebaktian umum maupun persekutuan-persekutuan. Tuhan memberkati pelayanan Pak Peter.
Shalom, dan sangat bersukacita selalu buat kita kalau boleh dipersekutukan secara onsite dalam ibadah KU2 pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Mungkin karena tersentuh sekali ya, jadi agak terbawa suasana. Ya, mari terus kita lakukan perbuatan baik ya. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama kita pagi siang ini? Tidak ada ya? Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Saya akan membacakan beberapa agenda gereja kita ke depan. Yang saya bacakan hanya yang khusus. Kalau yang reguler boleh kita baca pribadi, lepas pribadi melalui warta yang sudah dibagikan. Reverend Sony bersama Ibu hari ini melayani di Pos PI Maja. Kemarin malam mereka sudah tiba di Maja, menginap di pastori wilayah dan sudah langsung melakukan kunjungan ke beberapa jemaat. Kita terus doakan pertumbuhan dari Pos PI Maja. Kita juga terus doakan pelayanan kita untuk Pos PI kita di Maja. Kiranya terus bertumbuh dalam Tuhan. Untuk latihan-latihan sekolah minggu dan usinda, selamat berlatih. Kegiatan sel group dan link selama bulan Desember 2022, sel group dan link akan ditiadakan. Semua kegiatan akan dialihkan pada kegiatan Natal. Bapak Ibu Saudara, persembahan dana Natal akan kita mulai di minggu depan, di Advent pertama. Bapak Ibu boleh menyerahkan persembahan Natal, dimasukkan ke dalam amplop yang minggu depan akan kita sediakan, dan juga bisa langsung mentransfernya ke rekening kita yang biasa. Untuk door prize di 25 Desember, bagi Bapak Ibu yang tergerak, silakan boleh menghubungi kontak-kontak person yang sudah ada di genta kita untuk menyumbang atau memberikan door prize yang akan nanti kita bagikan di tanggal 25 Desember. Caroling Cell Group, kalau kita perhatikan genta kita, sudah ada jadwal-jadwal Natal gereja maupun Natal Cell Group. Tapi kalau kita perhatikan baru sekitar 5 cell group ya yang mendaftarkan tanggal Natal mereka. Cell group yang ditunggu untuk segera mendaftarkan kegiatan Natal mereka, Natal masing-masing, supaya nanti panitia boleh mempersiapkan liturginya dan segala sesuatunya. Dan mohon perhatiannya Bapak Ibu yang melakukan caroling di cell group masing-masing untuk boleh mendokumentasikannya dan memberikannya kepada juga kontak person yang sudah ditunjuk, Bapak Chandra dan admin gereja kita. Supaya nanti seluruhnya bisa kita tayangkan dalam perayaan Natal di tanggal 25 Desember. Pengumuman juga undangan pernikahan antara calon mempelai pria Coki Irfan Sihombing, anak pertama dari Bapak Basir F. Sihombing dan Ibu Riani. Beliau adalah anggota GMI Anugerah, dengan calon mempelai wanita Saudari Firda Kristi Wijaya, anak dari Bapak Hadi Rusdianto Wijaya almarhum dan Ibu Tina Irwan. Pemberkatan nikah akan dilakukan hari ini jam 1 siang dan resepsi jam 7 malam. Mari kita semua membawanya dalam doa kepada kedua mempelai, keluarga, pemberkatan dan resepsi pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan seluruh jemaat yang boleh mengambil bagian hari ini, baik yang di atas mimbar maupun di bawah mimbar. Juga untuk Cell Group Sion, terima kasih sudah mulai melayani dalam persembahan. Juga ditunggu cell group lainnya. Bapak Ibu Saudara, kesaksian sedikit. Minggu yang lalu hari Senin, saya dan istri diizinkan Tuhan kena COVID. Jadi dari hari Senin kami sesuai dengan program pemerintah
Peduli Lindungi itu mengatakan bahwa 10 hari harus isoman dan setelah lewat 10 hari otomatis akan pulih gitu. Nah, jadi kami bersyukur, bukan bersyukur karena COVID ya, tapi bersyukur ketika kami kena COVID pun penyertaan Tuhan, pemulihan, kekuatan itu kami rasakan. 10 hari kami isoman, di hari ke-9 kami tes sebenarnya sudah negatif, tapi kami merasakan gejala yang kami alami juga adalah gejala yang sangat ringan sebenarnya. Kalau kami berdua bersama istri yakin di hari ke-5 ke-6 kami sebenarnya sudah pulih gitu. Tapi kami tetap sesuai dengan program, di hari ke-9 kami tes dan di hari ke-10 kami ke kantor. Jadi dari hari Kamis kami sudah kembali berkegiatan. Bapak Ibu, dari kesaksian ini saya mau mengingatkan kita semua betapa kita harus selalu bersyukur dalam segala keadaan. Yang kami syukuri adalah Tuhan memberikan kekuatan. Yang kami syukuri adalah doa dan perhatian dari seluruh jemaat. Dan yang kami syukuri juga sel group kami di tempat kami bernaung, sel group Sion juga terus mendukung kami dalam doa. Jikalau ada saudara-saudara kami dari CG Sion, kami mengucapkan terima kasih untuk dukungannya. Itu sangat berarti bagi kami dan seluruh dukungan dari seluruh jemaat. Juga ada beberapa jemaat yang memberikan minuman yang menyegarkan, juga makanan yang benar-benar membuat kami pulih. Saya mohon walaupun kami sudah sembuh, tidak apa-apa kalau mau dikirim kembali ya. Kami siap menerima dengan penuh sukacita. Baik, saya pikir sudah cukup ya. Cukup ya Pak Han? Oke, nanti di akhir itu Pak. Mungkin ada dari panitia kebaktian? Baik, Bapak Ibu kita akan mengucapkan yel-yel kita. Siap ya Bapak Ibu semua? GMI Anugerah Jakarta, bersama melayani Tuhan, melayani bersama Tuhan, yes. Sekali lagi puji Tuhan, kita panjatkan kepada Dia firman yang hidup itu ya, yang sungguh-sungguh sudah mengingatkan kita, memberkati kita, menegur kita bahkan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Peter. Terima kasih ya Pak, doakan kami jemaat anugerah ini bisa dimampukan Tuhan terus untuk menyalurkan anugerah yang sudah kami terima dari Tuhan Pak. Doakan kami terus, jangan lupa ya Pak. Terima kasih. Puji Tuhan saudara, bahagia sekali ketika akhir hidup kita nama kita dibacakan saudara. Bisa bayangkan gak bagaimana bahagianya kita ketika akhir zaman nama kita disebutkan dan kita ada di antara orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Untuk itulah ketika firman yang kita bawa tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, mari kita yakini ketika sangkakala itu menggegap ada nama kita disebutkan. Amin saudara. Amin. Amin. Bagi orang yang harap turut, yang melaksanakan firman Tuhan, itu akan terjadi saudara. Baiklah, kita akan pulang, kita bangkit berdiri dengan semangat saudara. Kita akan angkat pujian ini, kita bawa di dalam hidup kita sehari-hari. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.
Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Musik memuji Tuhan, puji Tuhan, aminkan ini saudara, aminkan ini dan imani bahwa nama kita akan disebutkan ketika akhir zaman tiba. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun. Sekali lagi katakan bila nama, bila amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Pada saat itu aku pun serta. Sekali lagi katakan saudara, pada saat itu aku pun serta. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan keyakinan yang teguh akan kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan dan terkasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, kekuatan penghiburan Roh Kudus, senantiasa menuntun setiap langkah hidupmu untuk hidup menjadi berkat dari saat sampai selama-lamanya. Amin.